Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah makan siang tadi? Berarti sudah Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya Rafa untuk pimpin doa di depan. Habis itu langsung menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Duduk siap. Sebelum belajar kita harus berdoa dulu. Berdoa dimulai. Sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau bertanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya, alhamdulillah. Oke, materi kita hari ini adalah tentang etika kecerdasan artifisial. Sebelum kita masuk ke materi tersebut, Ibu mau bertanya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang coding dan AI. Apa itu coding? Ada yang masih ingat? Program. Kalau AI-nya? Kasih contohnya. Kemarin itu contoh kita membuat mie goreng, ya kan? Kalau membuat mie goreng, apa langkahnya pertama? Ya, apa langkah pertama?
pertama masak air dulu, terus dimasukkan minyak sampai mendidih sampai matang, kemudian apalagi bumbunya dicampur sama minyak, kemudian dimasukkan ke dalam piring, jadilah mie goreng. Proses pembuatannya disebut proses pembuatannya disebut codingnya. Hasilnya namanya kalau dalam dunia media sosial, ya kan, kalian kan sering pakai TikTok, Instagram, apalagi yang sekarang lagi rame itu ChatGPT, terus apa lagi? Gemini, kalau apa bahasanya Gemini, ya Bu, kalau ini ya. Kalau di situ kan sering kita mau mengubah foto. Sekarang itu lagi viral ini, foto kita ada promptnya, ada kata-katanya, nanti bisa diubah menjadi foto kita pakai jas, ya kan? Terus bergaya di apa namanya itu? Foto studio gitu kan? Nah, itu yang sering kita pakai, yang sekarang lagi viral. Tentu saja itu kan namanya AI, ya kan? Tapi ketika kita menggunakan AI, kita tuh juga harus punya etika. Etika itu apa? Aturan supaya tidak disalahgunakan. Nah, nih, etika kecerdasan artifisial atau etika AI. AI merupakan sistem cerdas yang mampu belajar, menganalisis dan mengambil keputusan. Contohnya misalnya kalian mau dikasih tugas matematika, terus kalian mau mencari jawabannya lewat Google, ya kan? Google itu cerdas loh. Kalian foto soalnya muncul jawabannya, ya enggak? Nah, tapi kita juga harus punya aturan, kita juga harus punya etika, ya. Sama halnya kita ke sekolah, kita tuh punya peraturan, kita punya etika, peraturan yang harus dijalankan. Oke? Nih, mengapa etika itu penting dalam penggunaan AI? Yang pertama, menghindari penyalahgunaan supaya nggak sembarangan digunakan. Kemudian menjamin keadilan dan transparansi, dan yang ketiga melindungi privasi manusia. Jadi kalau kalian menggunakan Google mencari jawaban, itu identitas kalian itu sudah terekam di dalam internet, ya. Kalian kan kalau misalnya mau googling itu pakai email kan, ya enggak? Email yang digunakan itu kan harus aktif. Itu sudah terekam. Kalian mencari apa di dalam Google tersebut, menggunakan ChatGPT, menggunakan Gemini, menggunakan TikTok, gitu kan? Itu kan ada emailnya, ada akunnya, oke? Nah, ini ada prinsip dasar etika AI. Yang pertama, keadilan. Keadilan itu AI harus dirancang untuk memperlakukan semua individu secara adil tanpa bias, maksudnya tanpa membeda-bedakan, ya. Kemudian ada transparansi, sistem AI harus dapat dipahami dan dijelaskan, ya. Penggunanya berhak mengetahui bagaimana keputusan yang diambil oleh AI. Kemudian privasi dan keamanan, jadi melindungi data pribadi. Nah, kalau kita misalnya contoh kayak tadi Ibu bilang dikasih tugas nyari jawabannya di Google, pasti kan kalau dikasih PR, ya kan? Kalau nggak ada di buku nyarinya di Google. Tapi tidak semua jawaban di Google itu benar. Jadi kalian harus membaca lagi, kira-kira jawabannya benar nggak? Soalnya waktu itu pernah, waktu kelas 3 kalau nggak salah, itu ada yang mencari jawaban di Google, disalin dari awal sampai akhir. Ternyata
langkahnya salah, ya kan? Berarti kita kalau menggunakan AI itu juga harus memperhatikan jawabannya benar atau tidak. Karena di dalam Google ketika kita mengetik apa yang mau kita cari, Google itu mencari jawaban. Jadi dia tidak pernah menyaring informasi yang dia cari, ya. Jadi semua informasi dari A sampai Z itu semua dimunculkan. Dia tidak bisa menyaring informasi bagus atau tidak. Paham sampai sini? Nah, itu pentingnya kita belajar etika, ya. Nah, prinsip dasar yang keempat yaitu akuntabilitas. Pengembang dan operator AI harus bertanggung jawab atas dampak sistem mereka. Pengembang itu orang yang membuat AI. Contoh, misal kalian pernah dulu main Facebook? Gak pernah? Oh, gak pernah main Facebook ya? Main Instagram? Pernah? Kalau kalian pernah searching atau mencari informasi di Instagram, misalnya pengguna gitu kan, atau mencari kata-kata atau mencari informasi, itu biasanya informasinya dari A sampai Z itu tidak ada yang terfilter, ya kan? Tidak ada yang terfilter. Mulai dari informasi yang tidak baik sampai informasi yang baik itu tidak ada yang terfilter, ya kan? Apalagi kalau bisa di YouTube, itu sering kalian lihat iklan-iklan di YouTube, itu tuh biasanya tidak ada yang terfilter. Biasanya ada iklan yang bagus, ada iklan yang tidak bagus, tidak bagus buat kita ya, yang tidak boleh kita lakukan ya. Itu adalah AI. Jadi AI itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Kelebihannya membantu kita, kekurangannya tidak bisa memfilter informasi mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Nah, ini penerapan etika AI dalam kehidupan nih. Dalam pendidikan itu diterapkan melalui sistem pembelajaran yang menghormati privasi pelajar. Maksudnya kalau kita belajar, mungkin nanti kita bisa menggunakan handphone untuk menjawab soal, atau kalian pernah kan menjawab soal menggunakan Google Form? Pernah nggak? Belum pernah, nanti kita coba ya. Kemudian ada juga aplikasi Kahoot yang bisa kita gunakan untuk kuis. Nah, di situ kalian tuh kan kalau mau mengakses itu ada datanya. Data itu bersifat pribadi. Jadi sebagai guru kita harus menyimpan data privasi para siswa dan siswi, ya. Kemudian dalam kesehatan diterapkan melalui diagnostik yang menghormati kerahasiaan pasien. Jadi di dalam kesehatan di rumah sakit, kalian sakit, data kalian itu akan disimpan rapat sama pihak rumah sakit. Misalnya ada adiknya si A sakit, si B ini temannya si A nanya, boleh nggak minta data penyakitnya? Padahal mereka bukan keluarga, itu kan nggak boleh. Nah, pihak rumah sakit itu pasti menyimpan data tersebut, ya. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jadi kesimpulan hari ini adalah AI itu adalah alat, bukan pengganti manusia. Karena apa? AI, internet itu tidak bisa menyaring informasi. Jadi kita sebagai manusia harus pintar-pintar menggunakan AI, pintar-pintar memanfaatkan AI. Kemudian etika AI menjamin AI bermanfaat, adil, aman, dan bertanggung jawab. Kalau kita tahu etikanya, kita tahu aturannya, pasti AI itu akan bermanfaat buat kita, tidak merugikan kita, ya kan? Dan yang terakhir,
masa depan kita nanti itu pasti akan berkaitan dengan AI, dengan coding. Karena zaman itu kan semakin semakin canggih, ya semakin canggih. Kalian pun menggunakan HP sekarang sudah lebih canggih daripada ibu gurunya biasanya kan. Nah itu kalian harus memanfaatkan etika jadi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian. Sebelum kita mengakhiri, silakan Rafa pimpin doa. Duduk siap. Sebelum pulang kita harus berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Bersama